Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sistem Informasi 2 semester 5 akan menjelaskan materi kami mengenai prinsip-prinsip pengukuran risiko dari mata kuliah Manajemen Risiko Inovasi. Berikut adalah anggota-anggota kami yang berjumlah 5 orang, terdiri dari saya Arya Pratama sebagai Ketua Kelompok, ada Al-Ghazali Sinaga, ada Duyanti Laili, ada Jira Fazajaraski, dan ada Nurul Arfisyah Dawai. Ini adalah materi-materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada pengertian pengukuran risiko, dan yang kedua ada prinsip-prinsip pengukuran risiko, ada dimensi pengukuran risiko, dan yang terakhir ada konsep probabilitas. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah pengertian pengukuran risiko. Kepada Duyanti Leli, saya persilahkan. Pengertian pengukuran risiko. Pengukuran risiko adalah usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang sedang dihadapi, kemudian bisa melihat dampak dari risiko terhadap kinerja seseorang, sekaligus bisa melakukan prioritasi risiko mana yang paling relevan. Pengukuran risiko merupakan tahap lanjutan setelah pengidentifikasian risiko. Hal ini dilakukan untuk menentukan relatif pentingnya risiko, untuk memperoleh informasi yang akan menolong untuk menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko yang cocok untuk menanganinya. Baik, terima kasih untuk Duyanti Laili telah membacakan pengertian pengukuran risiko. Selanjutnya kita lanjut prinsip-prinsip pengukuran risiko yang akan dibacakan oleh Saudara Al-Ghazali. Pada Al-Ghazali, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengukuran risiko yang ada 7. Yang pertama ada transparansi, yang dimana prinsip ini mensyaratkan agar seluruh potensi risiko yang ada pada suatu aktivitas, khususnya transaksi, dibeberkan secara terbuka. Risiko yang tersembunyi atau disembunyikan akan menjadi sumber permasalahan terbesar dan juga per definisi dan tidak akan dapat dikelola dengan baik. Yang kedua ada pengukuran yang akurat. Prinsip ini mewakili sisi sains dan konsep manajemen risiko dan mensyaratkan investasi berkesinambungan untuk berbagai teknik dan alat yang akan digunakan sebagai syarat dari proses manajemen risiko yang kuat. Yang ketiga ada informasi berkualitas yang tepat waktu. Prinsip ini akan turut menentukan akurasi pengukuran dan juga kualitas keputusan yang diambil. Sebaliknya, tidak terpenuhinya prinsip ini bisa membawa manajemen pada suatu keputusan yang berisiko fatal. Yang keempat ada diversifikasi. Sistem manajemen risiko yang baik menempatkan konsep diversifikasi sebagai sesuatu yang penting untuk dicermati. Hal ini menuntut pola pemantauan yang konstan dan juga konsisten. Asumsinya adalah bahwa konsentrasi atau risiko dapat muncul setiap saat seiring dengan berbagai perubahan yang terjadi di dunia. Yang kelima ada independensi. Berdasarkan prinsip independensi, keberadaan suatu kelompok manajemen risiko yang independen makin dianggap sebagai suatu keharusan. Yang dimana prinsip ini tidak sekedar berbicara tentang kewenangan dan juga level tanggung jawab dari kelompok manajemen risiko dan juga kelompok atau unit lainnya dalam perusahaan, melainkan juga tentang visi perusahaan dan kualitas interrelasi antara kelompok manajemen risiko dengan kelompok atau unit lainnya dan juga antar kelompok atau unit yang melaksanakan transaksi dengan mengambil risiko tertentu. Yang keenam ada pola keputusan yang disiplin. Porsi sains dalam konsep manajemen risiko memang telah memberikan banyak kontribusi bagi kemampuan manajemen risiko dalam melakukan pengukuran risiko, namun kualitas keputusan tetap saja tergantung pada bagaimana manajemen memutuskan cara terbaik untuk menggunakan alat atau teknik tertentu dan memahami keterbatasan yang dimiliki oleh alat atau teknik tersebut. Yang terakhir ada kebijakan. Prinsip ini mensyaratkan bahwa tujuan dan strategi manajemen risiko suatu perusahaan harus dirumuskan dalam sebuah polis, manual dan prosedur yang jelas. Polisi harus
secara jelas menjabarkan dan mendefinisikan filosofi manajemen risiko perusahaan dan juga menyediakan keseluruhan pendekatan yang digunakan serta organisasi dari proses pengambilan risiko. Tujuan utama dari hal tersebut adalah untuk memberikan kejelasan mengenai proses manajemen risiko baik untuk pihak internal maupun untuk pihak eksternal seperti regulator dan juga para analis. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Muhammad Al-Ghazali telah membacakan prinsip-prinsip pengukuran risiko. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke dimensi pengukuran risiko yang akan dibacakan oleh Zira Fazazaratsky. Pada Zira, saya persilahkan. Dimensi pengukuran risiko. Dimensi atau bagian yang harus diukur dalam pengukuran risiko. Yang pertama itu ada frekuensi atau jumlah kejadian yang akan terjadi, besarnya kemungkinan kejadian, artinya beberapa besar kemungkinan suatu peril. Peril itu adalah suatu peristiwa atau event yang kejadiannya menimbulkan loss atau penyebab langsung kerugian, yang dapat menimbulkan risiko dapat terjadi dalam suatu periode. Yang kedua itu ada keparahan dari kerugian itu. Maksudnya itu risikonya. Besarnya kerugian bila suatu risiko terjadi, artinya beberapa besar kerugian yang diderita bila suatu risiko itu terjadi. Jadi dari hasil pengukuran yang mencakup dua dimensi atau bagian tersebut paling tidak diketahui, yang pertama itu ada nilai rata-rata dari kerugian, yang kedua ada variasi nilai kerugian dari satu periode anggaran ke periode anggaran yang lain, yang ketiga ada dampak keseluruhan dari kerugian-kerugian tersebut. Ada pun beberapa hal yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan dimensi pengukuran risiko, antara lain yaitu yang pertama, orang umumnya memandang bahwa dimensi kegawatan dari suatu kerugian potensial lebih penting daripada frekuensinya atau jumlah kejadian yang akan terjadi. Yang kedua, dalam menentukan kegawatan dari suatu kerugian potensial, seorang manajer risiko harus secara cermat memperhitungkan semua tipe kerugian yang akan terjadi, terutama dalam kaitannya dengan pengaruhnya terhadap situasi finansial perusahaan. Yang tiga, dalam pengukuran kerugian, manajer risiko juga harus memperhatikan orang, harta kekayaan, atau ekspor yang lainnya yang tidak akan terkena suatu peril. Yang keempat, kadang-kadang akibat akhir dari peril terhadap kondisi finansial perusahaan lebih parah daripada yang diperhitungkan. Antara lain akibat tidak diketahuinya atau tidak diperhitungkannya kerugian-kerugian yang tidak langsung. Yang kelima, dalam mengestimasi kegawatan dari suatu kerugian, penting pula diperhatikan jangka waktu dari suatu kerugian, di samping nilai rupiahnya. Saya kembalikan kepada Arya. Baik, akan saya lanjutkan ke materi konsep probabilitas. Materi ini akan dibacakan oleh Nurul dan saya sendiri. Kepada Nurul, saya persilahkan. Baik, sini saya akan menjelaskan tentang konsep probabilitas. Jadi, probabilitas ini merupakan kemungkinan terjadinya suatu kejadian atau peristiwa dari serangkaian peristiwa yang mungkin terjadi dan sifatnya mutually eksklusif. Konsep probabilitas yang pertama ialah konsep sample space dan event. Sample space atau set S ini merupakan suatu set dari kejadian tertentu yang diamati. Misalnya jumlah kecelakaan mobil di wilayah Kota Bandung selama 2009. Selanjutnya, suatu S ini biasanya terdiri atas beberapa segmen yang disebut sub-S atau event. Misalnya, jumlah kecelakaan mobil mewah yang harganya 500 juta ke atas di wilayah Kota Bandung. Total S-nya ini menggambarkan seluruh kecelakaan mobil mewah di wilayah tertentu. Selanjutnya, yang kedua, yaitu asumsi dalam probabilitas. Di sini terdapat 3, yaitu yang pertama, bahwa kejadian atau event pasti akan terjadi. Dan yang kedua, bahwa kejadian-kejadian tersebut ialah mutually eksklusif, yang artinya dua peristiwa tersebut tidak akan terjadi secara bersamaan. Yang ketiga itu
Pemberian bobot pada masing-masing peristiwa dalam set S ini adalah positif. Dan yang ketiga itu aksioma definisi probabilitas. Yang pertama, probabilitas ialah suatu nilai atau angka yang besarnya terletak antara 0 dan 1 yang diberikan pada masing-masing peristiwa. Yang kedua, jumlah hasil penambahan keseluruhan probabilitas dari peristiwa-peristiwa yang mutual eksklusif ialah 1. Yang ketiga, probabilitas suatu peristiwa yang terdiri dari sekelompok peristiwa yang mutual eksklusif dalam suatu set yang merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing probabilitas yang terpisah. Selanjutnya, yang keempat, sifat probabilitas. Jarang sekali terjadi atau bahkan tidak mungkin dapat diketahui besarnya probabilitas secara mutlak. Yang ada hanyalah suatu perkiraan yang mungkin benar atau mungkin juga tidak. Jadi, apa yang didapat dari suatu penelitian atau perhitungan berdasarkan definisi probabilitas ialah ekspresi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Arya. Baik, saya akan melanjutkan ke konsep probabilitas yang kelima, yaitu peristiwa yang independen dan acak atau random. Peristiwa dalam suatu percobaan haruslah terjadi secara acak. Artinya masing-masing peristiwa mempunyai kesempatan atau probabilitas yang sama. Prinsip keacakan dan ketidakgantungan atau independen peristiwa mempunyai peranan yang sangat penting, sebab perusahaan asuransi akan berusaha untuk mengklasifikasikan unit-unit exposure ke dalam kelompok-kelompok di mana kejadian atau kerugian dapat dianggap sebagai peristiwa yang independen. Yang kedua, suatu jenis kerugian mungkin dapat diderita dua kali atau lebih oleh individu yang sama. Konsep probabilitas yang keenam yaitu peristiwa yang berulang. Apabila kita mengetahui bahwa probabilitas terjadi suatu peristiwa dalam satu kali percobaan adalah P dan probabilitas tidak terjadinya sesuatu adalah Q, berdasarkan prinsip ini, maka kita dapat menghitung besar probabilitas terjadinya suatu peristiwa selama R kali dalam N kali percobaan. Distribusi binomial adalah salah satu dari teori probabilitas yang digunakan dalam asuransi dan merupakan salah satu cara yang penting dalam penggunaan distribusi binomial. Digunakan tiga asumsi. Yang pertama, ada suatu peristiwa atau hasil yang bersifat mutually eksklusif. Yang kedua, probabilitas dari masing-masing peristiwa diketahui atau dapat diestimasi. Karena masing-masing peristiwa berdiri sendiri atau independen, maka probabilitasnya tidak akan berubah dari percobaan yang lainnya, tetapi akan tetap konstan. Konsep probabilitas yang ketujuh yaitu nilai harapan atau expected value. Nilai harapan adalah suatu konsep dalam statistik untuk membantu memutuskan apakah sebuah tindakan menguntungkan atau merugikan. Nilai harapan bisa digunakan dalam statistik numerik, atau situasi lain yang melibatkan peluang, investasi bursa saham, atau dalam situasi lain yang bisa menghasilkan beberapa kemungkinan. Untuk menghitung nilai harapan, perlu diketahui dahulu kemungkinan hasil yang akan terjadi dalam situasi tertentu dan peluang setiap kejadian. Baik, itu saja dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar YouTube. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.